Aksara mengambil ponselnya. Ia menghubungi Baskoro, mau memintanya mencarikan pizza sampai dapat. Namun, beberapa kali panggilan dilayangkan, tetap tidak diangkat. Sepertinya, sopir sekaligus asistennya itu masih terjaga dalam mimpinya. "Kenapa, Mas? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Salin bisa menahan lapar," ucap wanita kecil itu dengan lirih. Bisa sayang, saya carikan ya. Kamu di sini sendiri berani kan? Saya hanya sebentar, tanya Aksara yang dijawab dengan anggukan. Pria itu bergegas berlalu. Ia mencari tempat penjual pizza seperti apa yang diinginkan istrinya. Tapi 2-3 tempat yang telah dikunjungi sudah tutup. Hingga di tempat keempat pun berakhir sama. Ya Tuhan, kasihan Selin kalau sampai gak dapat pizzanya, ucap Aksara sambil menghentikan laju kendaraan di depan toko. Seorang pria dan wanita tengah keluar dari toko lewat pintu belakang. Seragamnya menjelaskan kalau mereka adalah pekerja di tempat tersebut. Bergegas Aksara turun dan menyapa mereka. Awalnya mereka mengatakan kalau tempatnya sudah tutup dan tidak bisa order lagi. Tapi ketika Aksara hendak memberi harga pizza yang dibuat dengan nominal 2 kali lipat, membuat mereka berpikir sejenak. Baiklah, buatkan saya 2 loyang besar pizza, dan saya akan memberi upah kalian dengan 1 kali gaji di tempat itu. Mendengar pernyataan itu, mereka langsung antusias dan bergegas membuatkan pesanan Aksara. Cukup lama pria itu berdiam diri, sambil terus menemani Selin lewat video call. Ya, ia khawatir meninggalkan istrinya sendiri di waktu malam seperti ini. Tokonya sudah tutup dan ini baru dibuatkan lagi. Aksara menatap wajah istrinya dalam layar ponselnya. "Tutup, Mas?" tanya dari seberang sana. "Ini jam berapa?" tanyanya lagi. Selin menatap jam yang berada di sudut ponselnya, hingga tersadar waktu telah dini hari. "Mas Aksara, maaf, Selin pikir belum larut," ucap gadis kecil itu merasa bersalah. Ruangan rumah sakit yang tertutup dengan listrik yang menyala terang membuat Selin kebingungan menentukan waktu. "Gak apa-apa, saya tidak merasa direpotkan. Terlebih lagi, anak kita di dalam perut pasti menginginkan pizza ini. Saya tahu kamu gak terlalu doyan makanan ini, tapi semenjak kamu hamil, kamu jadi doyan banget," ucap Aksara tersenyum. "Terima kasih banyak ya Mas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, sukses usahanya." "Saya belum ulang tahun, kenapa harus dikasih doa sebanyak itu?" "Memangnya doa hanya diberikan saat ulang tahun saja. Selin bahkan tidak tahu hari ulang tahun Mas Aksara itu apa." Pria itu tersenyum. "Ulang tahunku lusa sayang, kenapa? Mau kasih saya hadiah apa?" "Lusa Mas?" tanya Selin kaget. Ia sendiri bingung mau memberikan kejutan apa. Sedang tubuhnya saja masih sangat lemas dan hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit. "Tidak usah kamu pikirkan, hadiah apa untuk saya. Kehadiran kamu dan anak kita saja sudah lebih dari cukup untuk membahagiakan saya." Mas Aksara jadi dukun ya? Kenapa terus tahu pikiran Selin? Pria yang tengah duduk menyendiri di emperan toko yang tertutup itu terkekeh. "Karena kamu selalu ada di hati saya, jadi saya paham sekali tentang kamu." Wajah Selin langsung memerah layaknya buah tomat. Lagi-lagi ia tersipu ketika dipuji seperti itu. "Mas Aksara masih lama kah? Saya sudah ingin makan pizzanya." Aksara membuang nafas kasar. "Belum tahu sayang, saya cek dulu ya." Baru juga pria bertubuh gagah itu hendak beranjak. Petugas toko berjalan mendekat ke arahnya dengan 2 kardus pizza yang diikat jadi 1. "Maaf Pak jika menunggu lama."
Terima kasih, ucap Aksara tanpa basa-basi dan langsung meninggalkan. Pria itu izin mematikan panggilan karena hendak melanjutkan perjalanan. Kenapa cemberut? Tanya Aksara ketika mendapati istrinya yang duduk di tengah ranjang sambil menundukkan pandangan. Karena saya kelamaan beli pizzanya, sayang. Selin menggeleng. Karena apa? Pria itu meletakkan kotak pizza yang dibawa dan membelai rambut istrinya. Ia juga mendaratkan kecupan di dahi wanita yang begitu disayangnya itu. Selin hanya bisa merepotkan Mas Aksara saja. Selin hanya jadi beban. Bahkan saat ini hari seperti ini, Mas Aksara harus keluar dan mencarikan makanan untuk Selin. Bagaimana kalau ada yang jahat kepada Mas Aksara? Bagaimana kalau ada preman yang gangguin Mas Aksara? Pria yang tadinya menatap istrinya dengan sendu, kini justru terkekeh. Kenapa tertawa? Apa ada yang lucu? Iya, kamu lucu. Selin kayak ondel-ondel kalau berdandan, tapi sekarang kan nggak lagi dandan. Apanya yang lucu? Kamu lucu karena ucapanmu, sayang. Sudah, berapa kali saya harus bilang kalau kamu itu bukan beban. Kamu istri saya, kamu semangat saya, dan kamu telah mengandung anak saya. Selin terdiam. Dan kamu bilang, saya akan digangguin preman. Mereka tidak takut apa dengan otot-otot saya? Pria itu menunjukkan otot tangannya, yang ketika lengan ditekuk, otot besar dan keras itu jelas terlihat. Selin tergagah. Nah, seperti itu. Saya suka senyummu, ucap Aksara kembali. Ia mulai membuka kotak pizza dan menyuapi makanan untuk istri kecilnya. Di mana sesekali Aksara tersenyum sendiri melihat perlakuan yang terus memanjakan istrinya. Biasanya ia yang dilayani, tapi saat ini justru dialah yang melayani. Enak? Tanya Aksara. Selin mengangguk. Enak banget. Mas Aksara gak ingin makan? Pria itu menggeleng. Enggak, saya sudah kenyang dengan lihat kamu. Wajah Selin langsung memerah begitu saja. Selin tinggal di rumah sakit selama 2 malam. Usai itu, ia diizinkan pulang. Aksara yang overprotektif kini semakin protektif kepada istrinya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Hanya berdiam diri di kamar dan tidak boleh melakukan apa-apa. Bahkan, selama 2 hari itu juga ia meliburkan diri dari kantor. Happy birthday, Mas Aksara, ucap Selin, yang ketika bangun tidur langsung mengecup pipi suaminya. Aksara pun terkejut dan menatap, membuka matanya. Ia memegang pipi yang ditumbuhi jambang halus itu. Mas Aksara kenapa? Apa Selin membuat terkejut? Mas Aksara tidak suka, tanya wanita polos itu yang justru ketakutan. Selama ini ia memang tidak pernah mengganggu tidur suaminya. Tidak pernah berani membangunkan kecuali sebelumnya sudah diberi pesan untuk membangunkan. Selin menggigit bibir bawahnya, takut dengan reaksi Aksara yang terus menatap ke arahnya. Manik mata hitam dengan kelopak mata yang cekung membuat pria itu sedikit menakutkan kala menatap dengan intens. Maaf, ucap Selin kembali. Sedikit demi sedikit sudut bibir Aksara tertarik. Kamu bercanda. Saya marah karena istri saya ngucapin selamat ulang tahun. Saya bahagia sekali. Apalagi saya dapat ini. Aksara menunjuk pipinya. Boleh minta lagi enggak? Kan yang tadi saya belum siap-siap. Masih posisi tidur, ucapnya kembali. Lagi, Mas? Tanya Selin ragu. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Saya sudah cukup senang dengan keberanian kamu yang tadi.
Selin mengumpulkan segala keberanian dan akhirnya mendaratkan kembali kecupan di pipi Aksara. Aksara yang tidak sadar justru menoleh hingga kedua bibir itu menyatu. Aksara tersenyum, sedangkan jantung Selin kini justru berdetak tidak baik-baik saja. Kenapa malah mendaratnya di sini?